sorry, saya akan coba mendemokan di sini yang namanya ANSYS Discovery. Ya, semuanya bisa Sabar, lihat. Bos. Nanti teman-teman juga bisa coba. Ini saya ini ya. Saya rekam. Ini saya ini. Lihat. Saya kamta juga, nanti bisa di-share ke teman-teman di sini yang telat hadir. Oke, saya akan demokan sedikit tentang ANSYS Discovery. ANSYS Discovery di sini kalau boleh saya bilang ini 10 kali lebih mudah dibandingkan analisis yang ada di software-software 3D CAD modeling yang lainnya kayak CATIA, kayak seperti lagi Autodesk Inventor maupun di SolidWorks. Kenapa saya bilang di sini simple? Karena perimeternya itu yang diambil hanya bagian intinya saja di sini. Gitu ya. Oke, Mas Kiki nanti saya kasih. Dia diambil di sini. Lalu yang kedua, parameter pengaturan 3D modelingnya juga dia sudah kerjasama dengan SpaceClaim. Nah, jadi saling bersinergi. Kalau software lain kan nggak bisa seperti itu. Jadi kalau software lain, kalau seandainya ada modeling atau parameter yang sifatnya tidak sesuai dengan harapan kita atau janggal, ini harus diedit lagi ke modeling. Lalu plus di running lagi. Jadi sifatnya 2 kali kerja, nggak sinkron. Nah, berbeda dengan ANSYS yang ada di sini yang saya jelaskan. Ya, tampilannya mirip SpaceClaim, betul sekali. Karena memang kerjasama dengan SpaceClaim. Oke ya, ini SpaceClaim. Ya. Nah, jadi memang menggunakan SpaceClaim. Memang SpaceClaim desainnya. Ya. Ya. Ini SpaceClaim. Nah, jadi saya akan coba demokan satu kasus di sini. Misalnya saya akan coba demokan di sini misalnya, maaf ya. Misalnya yang pressure aja dulu ya. Yang pressure. Oke, misalnya ini ada valve control di sini. Ini banyak kasusnya semua. Nanti insya Allah kalau memang teman-teman hadir semua, saya akan adakan agenda free training selama 2 hari khusus buat ANSYS. Gratis. Ya, biar nanti pemahamannya lebih jauh lagi tentang ANSYS. Oke, di sini modelingnya bisa kita hide di sini. Hide itu dalam arti tidak bekerja atau tidak berfungsi dalam sifat analisisnya. Misalnya gini, bagian ini tidak saya masukkan ke dalam proses. Nah, ini bisa kita hide di sini. Ya, sesimpel itu ya. Misalnya ini pengen saya kasih warna yang berbeda, tinggal klik aja otomatis. Maka dia akan berubah di sini, maaf ya. Misal gini. Sehingga kita klik assembly-nya, kita randomize color, tuh dia milih sendiri. Nggak usah khawatir kita satu-satu milih warna. Oke ya, saya matikan aja di sini. Sorry, terbalik. Kelihatan ya semua yang online? Halo, nggak ada suaranya. Oh, di mute ya. Kelihatan bosku. Kelihatan bosku. Sorry. Oke, sekarang saya akan coba. Di sini akan saya coba kira-kira di bagian areal dalam si valve ini akan saya berikan tekanan sekitar 20 Pascal atau nanti kita convert menjadi PSI. Oke, yang pertama, kalau kita sudah paham dengan yang namanya analisis fluida maupun analisis statik atau pressure yang ada di SolidWorks atau software 3D CAD lain, itu ada istilah yang namanya boundary region. Apa sih boundary region? Jadi area yang dibatasi oleh ruangan. Nah, kalau ini sifatnya adalah fluida, berarti boundary region-nya itu bersifat di area dalam. Nah, kalau untuk software-software 3D CAD yang saya sebutkan tadi sebelumnya seperti SolidWorks maupun yang lainnya, itu kita harus buat secara manual. Nah, harapannya sih kalau kita sudah jago surface, itu bisa dikendalikan. Tapi kalau di ANSYS, ini otomatis. Contoh kayak gini. Yang pertama, kontrolnya juga mudah, kita nggak perlu lagi masuk ke model ini nih. Ya, ini udah terlalu jadul di sini. Cukup di sini aja klik. Dibagi 2, di sini adalah untuk structural, di sini untuk fluid. Ya, saya coba yang di sini ya. Tinggal klik ini static, pilihnya di sini adalah fixed geometry. Saya klik lagi kontrol, karena saya pilih 2 di sini. Saya tinggal oke, selesai. Dia akan muncul di sini. Oke, yang berikutnya. Escape 2 kali buat membatalkan atau keluar. Klik lagi di sini. Saya pilih ini. Ya, sorry, maksud saya yang ini. Apa ini? Nah, ini dia. Sifatnya seperti kayak boundary region otomatis. Perhatikan ya. Klik 1, 2. Ada yang paham nggak? Pernah mencoba analisis fluida nggak? Atau pressure di sini?
Kalau kita disebut sebagai leads ya, leads-nya ditutup dulu, lalu kita bikin yang namanya boundary region. Di sini nggak perlu yang namanya itu. Tinggal diklik ini, klik dalamnya, ya, sorry, maaf. Ulangi lagi ya, statiknya sudah, oke. Klik ini, oke. Maaf. Ini satu, oke, 1, 2, 3. Klik ini. Baru klik dalamnya. Oke. Langsung dapat semua ya areanya tuh dalam-dalamnya. Pada saat ini mulai aktif, saya tinggal tentukan aja. Saya mau pakai tekanannya yaitu sekitar 20 PA di sini. Langsung saya konversi menjadi PSI. Maka dia akan berubah sendiri di sini. Tuh, ya. Otomatis semuanya tinggal saya running di sini. Oh iya, sebelum kita running, kita lihat di sini. Namanya gangguan-gangguan atau kavitasi yang terjadi pada suatu proses aliran fluida biasanya ada belokan-belokan ekstrim yang sifatnya itu tidak bisa kita antisipasi. Nah, sebagai contoh di sini ternyata ada aliran fluida, aliran tekanan di sini. Di sini sifatnya tuh masih tidak smooth ya. Kalau sini kan semua ada filletnya. Di sini cukup mudah kontrolnya kayak gini aja. Tinggal diklik edges-nya. Diklik di sini, tinggal klik di sini modelnya. Nah, pakai push pull. Kalau yang pernah main SketchUp mungkin kayak gini ya. Nah, tinggal pilih aja mau diapakan area yang kita pilih, mau di fillet kah, mau di chamfer kah, mau di extrude edge atau mau di copy edge atau mau di pivot edge. Jadi tinggal dipengin aja panahnya. Tarik aja ke sini. Sorry ya. Sorry. Nggak kelihatan panahnya nih dia. Nah dia. Kelihatan nggak? Maka dia langsung otomatis tuh. Otomatis membentuk fillet tuh. Nah, misalnya kalian kegedean tinggal kasih aja dimensinya 5. Nah, kayak gitu. Mudah ya? Sekarang saya sudah punya filletnya di sini, tinggal dieksekusi run. Tidak selama seperti software-software lain. Ansys ini sangat cepat sekali modelnya, bisa kita lihat langsung keluar hasilnya hitungan detik. Lalu kita cek di sini. Fan misses-nya bisa ketahuan, bisa kita cek principal stress-nya berapa, bisa kita cek reaksi gayanya berapa, dan bisa kita animasi di sini displacement-nya. Kita cek ya. Ternyata dengan tekanan 20 Pascal, ternyata dia cukup ekstrim di sini. Ya. Bisa dipahami yang lainnya online? Ini saya rekam, nggak usah khawatir ya, teman-teman bisa lihat rekaman saya bagi yang telat. Kok bisa cepat di sini? Beda kalau di Fluent. Iya, ini beda banget Mas. Software Ansys ini hitungan detik. Bayangkan untuk proses mencari tekanan di dalam valve ini. Berikutnya ya, saya demokan lagi ya. Berikutnya, sekarang kita coba yang ke statik ke fluida. Ke fluida kita coba sekarang. Oke ya, new, no. Coba. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya, skip aja ya. Soalnya saya hanya dibatasi waktu setengah jam aja nih buat demo. Berikutnya saya open. Yang berikutnya saya coba punya yang ini namanya duct assembly outline fence. Di sini. Oke, seperti ini. Ya. Kalau kita mau lihat bagian yang intersection, tekan aja X di sini. X tinggal pilih area mana yang kamu potong. Misalnya kalau saya Z berarti kan dari atas ya. Kalau Y dari kanan, kalau X dari depan. Berarti saya pencetnya yang Z ya. Tekan X, pencet Z di sini. Sorry. Misalnya gini. Aduh, sorry nggak kelihatan. Nah gini. Come on. Nah ini dia. Bisa langsung kelihatan. Membalikannya tinggal cukup tekan D aja. Ya, tekan X, klik Z-nya. Tekan D. Bapak, maaf, ini kalau di sini belum ter-record, Pak. Ke-record yang mana ya? Maksud aku, kan kata Bapak tadi ini bakalan di-record, tapi nggak ada record. Nanti kita share, kalian tinggal download saja, ya. Oke. Oke ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Suaranya ini. Nggak apa-apa. Sudah di-record.
Itu anak siapa itu katanya? Aduh, maaf ya, terganggu nih. Oke ya, sebelum kita mulai, saya harus buat boundary region-nya dulu nih. Mas Yus, Ya. Mas Yus. Ya? Kenapa Gilang? Kalau recordnya upload, kalau record lagi. Ini udah di-record kok dari awal ini. Ya. Udah, ini pakai Camtasia Studio, ini full screen. Nanti file yang kalian download itu bisa bergiga-giga nih, tapi filenya resolusinya tinggi. Oke, sekarang saya akan coba buatkan boundary region untuk aliran fluida yang akan saya buat ini. Cara buatnya gampang sekali nih di sini. Ya. Yang pertama, kita akan buat yang namanya volume extract and seed phase di sini. Caranya di mana? Caranya gini aja. Ada di sini. Namanya di sini sama di sini ya. Volume extract. Yang tadi saya bilang ya, ada yang namanya boundary region di dalam. Tinggal diklik aja ini, phase ini ya. Tekan kontrol ya. Tekan kontrol ini. Ingat loh, bagian dalam ini kosong kan tadi. Kalau sudah, kita pilih yang namanya seed phase ini. Seed phase tinggal klik aja, satu aja di sini. Oke. Apa yang terjadi? Nah, dia akan mengisi semua ruangan di sini. Bisa lihat nggak bedanya? Kalau nggak percaya kita X ya. Tuh. Ini disebut sebagai boundary region atau temporer untuk seolah-olah ini fluida. Fluida yang akan kita analisis di sini. Oke, tinggal kita tekan aja D, maka dia akan kembali lagi seperti awal. Sekarang kalau sudah seperti ini, kita tinggal tentukan aja velocity sama seperti tadi. Misal, yang pertama, saya akan perlakukan dia sebagai aliran air dingin, misalnya 20 derajat, yang ini mungkin sekitar 70 derajat. Kecepatannya sama-sama sekitar 5 meter per second di sini. Ya, contoh pertama. Masuk sini ya. Inlet, tinggal klik saja. Masukkan di sini 5 meter per second. Saya klik di sini, temperaturnya di sini mungkin 20 sampai 22 lah. 22 ya, bawaan dari sini. Oke. Muncul. Yang kedua, saya masukkan lagi di sini, tapi temperatur sini agak tinggi, mungkin 70 atau 72. Oke. Yang ketiga, di sini kita harus tekan semua nih kontrol di sini. Kontrol. Ini tekanan statiknya ya. Tekanan baliknya di sini akan saya kasih di sini pakainya outlet. Ya, di sini pakainya adalah pressure. Ya, 0 pascal. Kalau sudah, kita enter. Cukup kita running aja, selesai semua nih. Tinggal di running di sini. Udah selesai. Semudah itu, coba. Kita cek ya, tekan X. Cek. Dah. Secepat itu ya analisisnya. Ada yang mau nyoba? Nggak sampai 5 detik. Bisa kita lihat velocity-nya berapa di sini? Ada yang mau tanya? Saya Kak. Ya, silakan. Ini pakai meshing nggak Kak? Ini meshing-nya ada di sini. Nanti kita bisa meshing kalau kita kontrolnya pakai di sini global. Di sini ya. Kalau ini kan pakai Explorer ya di sini. Di sini ada 3 mode, yaitu model, Explorer, dan Analyze. Nah, di sini local meshing-nya. Ya. Jadi kalau otomatis ya Kak? Kenapa? Otomatis. Meshing-nya otomatis ya? Iya, ini meshing otomatis. Tapi kalau nanti ada beberapa area tertentu yang ingin kita meshing secara spesifik, ini bisa kita tentukan. Ya. Mungkin audiens tahu lah efek dari meshing itu nanti performanya akan makin lambat kan? Iya betul. Jadi saya nggak mungkin bisa running di sini. Berarti ini otomatis berarti dari segi apa namanya itu segi komputasi komputernya. Yes, betul sekali. Ya, betul sekali. Oke, bisa dilihat analisisnya mudah sekali kan? Parameternya juga mudah. Fluidanya juga bisa banyak di sini. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ada pertanyaan nggak? Nggak ada lagi? Saya next aja. Saya lebih senang kalau next aja, jadi nggak ada banyak pertanyaan. Oke ya, lanjut. File new. Tenang, ini di record. Ya. Yang berikutnya.
Bagaimana kalau untuk model yang seperti ini agak sulit? Nih, misalnya saya punya yang namanya, misalnya ini aja ya, restock suspension misalnya kayak gini. Ini restock suspension di sini namanya. Nah, ini static. Tapi di sini banyak join. Nah, kalau teman-teman di sini pernah bermain di analisis yang lebih spesifik ya, semua perimeter komponen yang sifatnya assembly itu nggak terlepas ya dari yang namanya join. Ya, join itu ada banyak, ada bonding, ada lagi press fit, ada lagi yang hanya sekedar nempel aja, macam-macam lah. Oke, tapi saya nggak bisa jelaskan secara spesifik di sini. Oke, ini suspension di sini. Saya nggak mau pakai semuanya. Saya sembunyikan aja ya beberapa komponen di sini yang nggak saya anggap. Ini nggak saya pakai. Oke. Oke. Oke ya. Ada lagi komponennya? Cukup ya, coba 3. Yang pertama, semua analisis, kalau di sini ada parameter filletnya, pasti hasilnya akan makin bagus. Tapi saya akan coba di sini analisisnya seburuk mungkin tampilannya di sini. Hasilnya maksud saya. Jadi semua unsur fillet akan saya hilangkan di sini. Karena saya ingin samakan dengan yang di bawah. Ya, jadi fillet di sini akan coba hilangkan. Contoh, bagaimana cara menghilangkannya? Tekan aja kontrol di sini semua. Sorry. Maaf. Nah, kayak gini. Klik ini, sorry. Klik ini, tinggal di fill aja ini. Maka dia akan terhilang ya nanti. Nih kayak gini. Fill. Hilang. Nah, hilang ya. Mendingan semuanya aja ya kita ganti. Nggak kayak software modeling lain, Mas. Yang harus satu-satu diisi, ini tinggal gini aja. Ini tinggal diklik, sorry. Ini tinggal diklik gitu ya. Ini tinggal diklik 2 kali, sorry. Oke. Tinggal di fill, oke, selesai, hilang. Cus. Oke ya. Berikutnya. Ini juga harus saya hilangkan nih, karena efek ulir itu kan, kenapa ulir harus dihilangkan? Karena efek dari meshingnya nanti ini bisa kacau. Kenapa kacau? Nanti dia akan membaca presisi, padahal bagian yang berulir ini tidak terlalu vital untuk kita analisis. Paham ya? Ini maaf ya, saya direct soalnya saya juga lagi ngajar di kelas. Jadi ini yang offline juga cukup banyak, ada sekitar 200 orang yang hadir. Jadi kita paralel nih. Jadi saya sambil jelasin yang offline. Ini caranya tinggal diklik aja begini, ya. Ini saya buang di sini. Sama ini saya buang. Cukup sama kayak tadi, di fill aja. Sorry. Ternyata bagian sana kena. Maaf. Yang ini ya, saya fill. Mudah ya? Ulirnya hilang karena memang nggak ingin saya pakai. Karena kalau saya pakai nanti efeknya jadi berat, Mas. Karena ulir itu nanti akan di meshing secara otomatis, paham nggak? Paham ya? Maaf ya saya ngobrol sama yang offline nih, tapi nggak apa-apa, yang online juga sama. Ini kenapa ini? Minimasinya mana sih? Ah, ini maaf ya. Ada yang lagi tidur, aduh, agan. Sekarang ya, kita lihat di sini, ternyata ini nggak nempel, Mas. Nanti ini joinnya atau kontak joinnya dia nggak mau nih. Caranya gimana? Saya tinggal klik aja spindle yang ada di sini ya, full. Saya ganti modenya pakai ini, ya, sorry, pakai ini. Ada yang namanya di sini triad, ya. Ada yang namanya pakai triad di sini pakai move. Tinggal kita ganti aja di sini, pakai anchor di sini. Perhatikan ya. Sorry, nggak keklik nih. Come on. Kok nggak mau? Maaf ya. Ayo. Kok nggak mau? Maaf ya. Kenapa ini nggak mau? Sorry. Nah, ini dia. Kok nggak mau? Maaf. Mana sih? Sorry Mas, kok anchor pointnya nggak mau nih? Maaf ya. Oh, ini dia nih. Oke. Nah, ini dia. Kecil banget. Nah, ini dia. Tinggal di detach aja ke sini. Maka dia akan ini juga sama ya.
Akan saya demokan. Ini juga sama bagian atas. Kalau kita lihat dari atas, dia juga nggak nyentuh nih tuh. Dia nabrak kan? Tuh, lihat nggak? Iya rongga kan? Sama kayak tadi, tinggal di attach saja yang ini pakai move, taruh di sini. Oke? Tinggal di attach ke sini. Cukup. Nah, ini pindah sekarang. Oke, sekarang udah mulai sempurna. Komponen kita tinggal kita tentukan saja. Lihat ya Mas ya, yang online juga bisa pelajari. Pertanyaan nanti saja ya, saya nggak bisa jawab satu persatu nih. Perhatikan di sini. Pada saat kita memilih selection, kadang-kadang kan kita satu-satu ya, lubang gitu, tekan kontrol. Sini nggak perlu, cukup sekali aja. Klik ini. Ada pilihan di sini yang namanya power selection. Tinggal cari aja di sini yang mana yang mau dipilih. Tuh. Saya pilihnya coaxial face kan? Nah, tinggal diklik, saya butuhnya fixed face. Nah, fixed face di sini saya pakainya yang hing. Jadi bisa berputar kayak engsel gitu loh. Nih, pakainya hing. Oke ya? Lanjut yang kedua. Perhatikan. Muncul. Sorry loading. Nah, ini dia. Yang berikutnya, ini juga sama. Seperti tadi, tinggal diklik saja area bagian lubang yang ingin kita masukkan. Ya, tinggal pilih aja. Nah, yang mana? Misalnya kita perlu tadi coaxial surface ya, atau same size. Nah, ini aja deh. Pilihnya adalah hing yang kedua. Yang ketiga, kalau manual kayak gini mas. 1, gitu ya, 2, 3, 4. Ini manual. Lama ya? Lama ya? Kalau lubangnya banyak gimana? Oke, berikutnya. Sudah 3 belum? 1. Oh, belum ya mas ya? Oh, salah lagi. Salah lagi. Bentar ya, maaf ya ada yang salah nih. Ternyata ini nggak kepilih, maaf. Oke, sorry, ada yang kurang maksud saya. Oke, sorry ya. Sorry, saya buang aja lah yang ini, maaf ya. Sorry, saya pakai ini aja. Coaxial. Klik ini, pilihnya adalah yang hing. Selesai. Nah, ada baru 2. Satu lagi belum ya, yang ini. Maaf tadi ada yang salah. Oke. Advanced selection, power. Pakainya coaxial surface, pilihnya hing. Oke, selesai. 3. Ya. Kalau sudah, ini sudah jadi, ya. Sekarang saya akan masukkan gayanya di sini. Masukin gayanya juga mudah, tekan aja force di sini. Kalau mau membatalkan escape 2 kali. Pilih surface-nya di sini. Ya. Tinggal masukkan gayanya di sini. Pakai ini force. Ya. Kita masukkan aja pakai force ini area. Misalnya yang ini adalah saya masukkan komponennya berapa maunya. Misalnya minus 2000. Ya. Ini 10.000. Ini juga minus 2000. Sorry yang ini ya. Maaf ini salah lagi nih, kegeser dia. Karena dia ngebaca otomatis nih, maaf ya. Oke, ini klik aja 2 kali kalau bingung. Ya, seperti ini jadinya. Lalu saya pakai remote point biar arah gayanya ini bisa sama. Yang ini. Oke, udah pas. Ya. Berikutnya. Ini kan semua parameter warna material di sini kan dia boleh dibilang materialnya sama ya. Ini contoh ya, saya kasih warna nih. Display, randomize. Oke, misalnya di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa materialnya sama nih. Nah, kalau kalian mau materialnya sama silahkan. Tapi kalau mau diganti silahkan. Misalnya saya ganti materialnya di sini. Saya klik 2 kali ya di sini. Saya klik material di sini. Maka dia akan muncul nih. Misalnya, saya pengen ganti material ini sama ini. Misalnya, yang ini dan ini saya nggak kasih material.
ya. Misalnya materialnya hanya ini aja, structural. Misalnya yang ini. Gitu ya. Maka dia hanya ini aja. Sekarang ada dua tuh. Bisa dipahami ya. Yang ini sama ini beda. Paham? Oke ya. Kalau ini mau diganti silahkan. Tinggal klik 2 kali. Tinggal ganti aja pakai aluminium alloy misalnya. Gitu ya. Apa sih? Oke, misalnya pengen saya ganti nih. Saya klik ini. Ini agak lama yang ini, soalnya ini kasusnya berbeda. Saya ganti yang ini. Oke ya. Kalau sudah material kita ganti, di sini ada 2 material yang berbeda. Kita tinggal terakhir main join-nya. Join-nya di sini, Mas. Tinggal klik ini. Ya, pilihnya di analyze ya. Klik ini, join. Nah, ini join-nya. Kita pilihnya adalah yang hing di sini. Perhatikan di sini. Saya pilih yang ini. Oke. Klik ini, kita pilih ini dan ini. Ini agak sulit, tapi bagi saya ini mudah, sama seperti SolidWorks. Karena lebih cepat dibandingkan SolidWorks. Oke, berikutnya ya. Berikutnya adalah ini. Sorry. Kok nggak mau keklik? Maaf ya. Oke, ini. Dengan ini kita pilih segmennya. Tekan kontrol ya kalau seandainya teman-teman di sini mau nyoba nanti. Kayak gini. Klik ini join-nya, kita pilih ini sama ini. Kalau semuanya sudah teratur, sorry, tekan kontrol ya maksud saya. Ini belum. Jadi kita pilihnya 2 segmen di sini. Oke. Kalau sini semua sudah terpenuhi, materialnya, gayanya, fix geometrinya, join-nya semua, tinggal dieksekusi run. Dah, kita tinggal tunggu aja hasilnya. Seperti apa hasilnya seperti ini. Ada pertanyaan yang online? Sorry, ini saya screen. Saya mau bantu jawab, cuman takutnya Mas Iskandar mau jawab. Boleh, Iskandar bantu jawab. Selesaiin aja dulu. Selesaikan, oke. Ini setelah materi selesai, saya izin meninggalkan grup ya, soalnya saya masih ada agenda ngajar dengan siswa. Nggak apa-apa ya guys ya. Nanti kita akan susun lagi agendanya untuk training gratis. Selama 2 hari, kalian hadir aja. Tapi diajarin bikin modelnya kan, Pak? Siap, nanti akan kami ajarkan. Aku juga mau Kak, diajarin Kak. Iya, sama-sama. Mana sih? Kok nggak ada? Oh, ini dia. Ya, nggak fokus langsung deh. Bukan nggak fokus, ini ternyata lumayan banyak hadir nih. Ini yang offline aja 200, yang online 136. Mau jaga jarak ya. Oke. Sebentar ya, ini hasilnya udah siap untuk dieksekusi. Nah, ini mulai, meshingnya udah mulai kebaca. Per komponen. Escape 2 kali buat ngilangin ini. Nah, mulai. Saya sukanya ANSYS Live Discovery, tapi saya lebih suka ke Workbench juga sama, karena kalau Workbench itu kan dia multi-pass ya, bisa dikombinasi itu segmentasi material sama fluidnya. Kalau di ANSYS Discovery ini sangat mudah penggunaannya. Bagi orang awam aja, mungkin bagi anak-anak SMA atau STM ini bisa pakai ini. Itu yang pertama. Yang kedua, modelnya bisa diambil dari software mana aja. Bisa dari SolidWorks, Inventor, CATIA, Pro-E, atau Creo, atau UGNS, ini bisa diimport. Dan importingnya nggak selama kita seperti convert ya. Ini file aslinya tanpa harus dikonvert ke STP atau EGS, ini bisa dipakai file aslinya seperti SolidWorks, SLDPRT, atau kalau kalau Autodesk Inventor saya lupa, IPT ya, Inventor Part atau IAM. Ini sangat mudah. Hitungan detik semua. Assembly juga bisa. Gitu.
Dan yang lebih mengenakannya lagi kalau pakai ANSYS ini, karena dia sudah sinergi dengan yang namanya SpaceClaim, kita nggak perlu lagi ngedit di dalam software aslinya. Cukup ngeditnya dari dalam ANSYS-nya saja. Kayak tadi penambahan fillet, nge-move, pengen digeser-geser, pengen ditambahkan komposisi tambahan extrude atau hole atau macam-macam. Ini bisa di dalam ANSYS-nya tanpa harus lagi keluar ke dalam modelnya. Kenapa? Karena kalau kita harus keluar model, berarti kita harus apa? Ngeriran lagi ya, ngerunning kembali kan. Nah itu menjadi waktu buat kita. Nah sebaiknya manfaatkan sebaik mungkin fasilitas yang ada di dalam ANSYS Discovery. Gitu. Ini free buat edukasi. Silakan kalau ada yang mau belajar, di download softwarenya. Kalau ada yang mau belajar secara online, bisa belajar di sini ya, Mas Gilang ya. Ada di sini ansyscourse.com. Ini bagi yang baru datang nih. Ini ANSYS bisa Innovation Course. ANSYS Innovation Course di sini. Ya. Courses.ansys.com. Saya ketik di kolom chat ya. Ya. Ini bisa. Oh, nggak bisa diketik ya. Ke WA saya aja Mas Gilang, nanti biar saya share ke anak-anak, ke teman-teman di sini. Nah, ini bisa kalian pelajari nih gratis. Gratis semuanya, nggak usah khawatir. Softwarenya juga gratis. Ya. Nih, baca nih nanti free student software. Tinggal download saja gratis. Kursusnya gratis. Tinggal nikmati saja. Yang membedakan adalah sertifikatnya. Kalau kalian di sini butuh tantangan, butuh kasus baru dan ingin ngambil sertifikasi internasionalnya, Neosia bisa memfasilitasi. Dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh ANSYS di sini dan lembaga resmi yang berhak mengeluarkan sertifikasi ANSYS hanya ada di Neosia Training Center di sini nanti. Maaf ya kalau sambil menunggu lama. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini dia. Nah, tadi pertanyaannya bagus tuh, Pak, meshingnya kayak gini. Ya ini meshingnya. Seakurat ini meshingnya. Kita tes yuk. Displacement. Tinggal klik ini, kita butuh displacementnya. Nah, ini dia. Oh, ada di tengah. Silakan, ada yang mau ini nyoba atau mau ditanyakan? Sudah setengah jam lebih saya demo nih. Nggak kedengeran suaranya. Lanjut aja ya. Lanjut aja. Berikutnya saya akan coba yang fluida, bukan fluida. Saya coba pakai model analisis ya. Sebenarnya banyak banget. Ada topology optimization, ada model analisis, atau kalau kita bilang di SolidWorks itu yang namanya frekuensi ya. Hanya memanfaatkan massa dari berat si benda. Paham nggak? Oke ya. Maaf ya saya bicara sama yang offline ya. Oke, saya akan coba di sini. Saya akan coba terapkan yang namanya model analisis. Kalau di SolidWorks mungkin namanya frekuensi analisis ya. Oke, contoh file new sekali lagi. Itu udah datang Rian, Nadia. Nggak di bawah. Di bawah siapa? Yang kelas yang. Cek dulu. Sorry ya. Iya, tolong layarnya kok dicoret-coret nih. Oke, contoh misalnya saya punya benda sederhana ini kayak gini aja. Misalnya kayak gini. Nah, saya akan coba terapkan bagaimana sih perlakuan si pipa ini ya. Misalnya di sini kan ada bracketnya ya. Sama seperti tadi yang saya jelaskan. Ya, tinggal klik ini, pilih ini statik, tinggal klik aja ini. Misalnya semua ingin dilubangi, tinggal pilih aja di sini pakai power select. Nah, ini ya. Sorry. Nah, klik ini. Selesai ya. Ada. Nggak masuk. Ya, berdua doang. Itu belakang bocor. Berikutnya juga sama. Ini tinggal diklik. Ya. Pilih aja whole equals di sini. Oke ya. Tinggal diklik. Semudah itu ya. Nggak perlu satu kelamaan. Yang berikutnya adalah saya butuh yang namanya berat si benda ini, si pipa ini, ya. Bagaimana cara menggunakannya? Ini mudah sekali, tinggal kita perlakukan aja di sini pakai yang namanya gravity.
ya. Oke, kita mulai di sini. Sekarang saya akan coba masukkan aja kira-kira bendanya ya di lubang sini lah. Saya mau ambil center lah ya. Sini. Saya coba masukkan di sini. Saya masukkan di sini Mas. Weight nih, massa si benda. Tinggal masukkan aja, misalnya kalian butuh misalnya 50 kilo. Kayaknya nggak mungkin ya, terlalu berat. 10 kilo lah ya. Lalu saya kasih remote point. Remote point itu maksudnya apa? Saya butuh kira-kira ketinggian si sumbu apa nih? Sumbu Z ya. Sumbu Z itu kira-kira di atasnya dia, tapi saya butuh nilai X-nya 0 aja. 0 aja, saya kasih 0,075, saya naikkan ya. 0,08 lah. Nah ini dia. Sorry, kok positif? Negatif, positif selesai. Nah ini dia. Di sini ya, seolah-olah masanya di sini bendanya nanti. Oke, kalau sudah, ya sudah tinggal dianalisis saja, masuk ke analyze. Oke. Maka akan muncul yang namanya natural frequency, sama aja ya, model analisis dengan frekuensi sama aja. Tinggal di run. Saya nggak bisa menjelaskan number of modes, nggak bisa menjelaskan topology optimization, nggak bisa menjelaskan thermal, karena waktunya terbatas. Nanti kita akan adakan lagi event gratis. Stay tune aja di Instagram Neosia. Ya, syaratnya gampang kok, cuma follow Instagram Neosia aja, gratis. Ini objeknya bisa diekspor ke dalam format apa aja? Oh ini semuanya bisa, dalam format aslinya bisa. Misalnya kalian gambar di Inventor, itu tinggal di-convert aja, nggak perlu di-convert ke IGIS, STEP, di-convert ke apalah. Pokoknya benda aslinya bisa dipakai. Nah ini hasilnya. Untuk ekspor ya? Iya. Dia banyak kok, sekitar ada 50 perimeter yang bisa diekspor. Oke, contoh ya, saya akan coba buatkan analisisnya nih dia. Nah, ini dia. Ini masih running ya. Nah, bisa kelihatan ya? Tuh. Nah, ini bisa kita gunakan buat pipe stress kalau kalian kerja di industri oil and gas. Prinsipnya sama seperti auto pipe. Gitu. Dan ini lebih ringan dan lebih powerful. Gimana? Ada pertanyaan nggak untuk frekuensi atau model analisis? Mas, boleh nggak dikirim nanti partnya Mas? Nanti filenya akan saya kasih ke kalian, kamtanya saya berikan, file aslinya saya berikan. Jadi kalian bisa demo nanti di rumah. Demo apa namanya? Mencoba sendiri atau demo sama pacar silakan. Atau sama calon mertua nggak apa-apa. Dikirim email apa nanti Mas? Nanti saya akan upload ke dalam mega.nz. Nanti kalian teman-teman di sini tinggal download aja linknya. Ya. Oke. Gimana Mas Gilang? Ya. Ada tambahan lagi nggak? Jadi nanti videonya kita akan upload di YouTube. Jadi kita Neosia ini punya channel YouTube sebenarnya. Nanti linknya kita kirim ke email ya. Kalau misalnya teman-teman sudah pada daftar, register, emailnya valid, ya insya Allah kita akan kirim semuanya. Seperti itu. Kayaknya kirim email aja Mas. Boleh. Gimana? Kenapa? Email aja mungkin ya, tidak hilang. Email? Oh, kegedean, Pak. Nggak Kalau linknya. email. Oh, linknya. Jadi, Linknya link YouTube Pak. Jadinya bukan ini ya. Ya, link YouTube-nya. Ya, bukan pasti download. Ya, jadi linknya aja. Seperti itu. Oke, gimana Pak Rizky, Pak Gilang, ada yang mau disampaikan lagi? Saya masih ada agenda lagi soalnya. Oke, jadi itu ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan nanti mungkin boleh di share kontaknya Mas Iskandar. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya-tanya ke Mas Iskandar seputar teknis penggunaan analisisnya ya. Oke, jadi yang kirim siapa namanya? Ya? Yang kirim beda siapa? Dari ini Neosia juga. Ya, iya, bisa dari Neosia, bisa dari sama. Analisis. Ya. Sama Kalau aja. ada apa-apa saya kontak itu aja yang pasti ya. Boleh Boleh, Pak. Boleh ke
Mas Iskandar boleh, ke Pak Rizky boleh, ke saya Gilang dari Catfam pun nggak apa-apa, sama saja. Karena kita kerjasama sih Pak memang. Oh gitu. Tadi kan nggak ada namanya teh. Oh iya. Ya, nggak ada namanya gitu. Kasih nama Ansis juga tadi yang di Indonesia. Siap. Boleh, Pak. Yang WhatsApp Indonesia tadi boleh, Pak. Mas Rizky tadi ya. Dari Neosia Iya, kasih iya. nama. Ya, Neosia nggak apa-apa. Oke, untuk pertanyaan teknis nanti bisa by WA atau bisa by email atau bisa ke Pak Rizky By atau email. Pak Gilang. Nanti akan saya tanggapi atau memang kalau ada pertanyaan yang sifatnya sudah kritikal nanti biar orang ANSIS-nya langsung yang menjawab dari ANSIS US-nya langsung yang jawab. Ya, kita sangat welcome ini masukan buat kami semua. Karena ini pertama kali kita mengadakan di Indonesia ANSIS yang berbasis sertifikasi internasional. Satu-satunya di Indonesia itu Neosia. Jadi, saya mohon undur diri karena saya ada agenda ngajar lagi di Neosia. Ya, Pak Gilang, Pak Rizky, saya mohon undur ya. Boleh. Iya, silakan. Terima kasih. Komandan. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.